Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkenalan dulu dengan BIOS. Apa sih itu BIOS? BIOS itu adalah singkatan dari Basic Input Output System. Jadi sederhananya begini, karena dia itu sebagai basicnya suatu input dan output system, sebelum operating system itu dijalankan atau diinstalasi ke dalam sebuah perangkat, komputer maupun laptop, eh, semua akan masuk dulu di dalam BIOS. Jadi semua ada instalasi untuk masuk ke dalam BIOS. Nah, untuk masuk ke dalam setupnya si BIOS biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 detik pada saat perangkat atau device tersebut pertama kali dinyalakan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, apa sih itu BIOS? Nah, jadi BIOS ini tuh suatu software, ya, merupakan suatu software, itu ditulis dalam bahasa assembly. Kenapa bahasa assembly? Karena ini bahasa yang paling lama sekali digunakan, yang fungsinya juga untuk mengatur fungsi dasar dari si perangkat keras, si hardware tadi, komputer. Nah, BIOS itu tertanam dalam sebuah chip memori, atau biasa disebut ROM, atau juga bisa disebut sebagai flash memory. Bahannya itu dari CMOS. Nah, kalau kita ngomong CMOS, biasanya kalau di dalam perangkat komputer, di dalam perangkat laptop, sering kita dengar ada namanya baterai CMOS, baterai CMOS, baterai CMOS. Ya, ini yang dibahas tentang CMOS itu yaitu BIOS yang ada di dalam perangkat komputer ataupun laptop. Jadi, baterai CMOS itu biasanya, enggak biasanya sih ya, pasti terdapat di dalam motherboard. Nah, baterai CMOS sendiri ini biasanya itu berukuran seperti baterai jam, dia berukuran kecil tapi lebar. Terus umumnya itu tipe baterai yang digunakan adalah CR2032. Nah, kemudian baterai ini sendiri itu menjaga supaya satu tanggal terus settingan yang sudah kita set di BIOS itu tidak bisa hilang. Jadi gini, kayak seperti komputer. Komputer ketika kita matikan, itu komputer ataupun laptop kita matikan, tidak ada listrik sama sekali yang berjalan di dalam komputer tersebut. Logikanya ketika kita menyalakan suatu perangkat tersebut, kita perhatikan jamnya itu tetap mengikuti jam yang ada pada jam tangan kita. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada baterai CMOS yang bekerja. Jadi saat perangkat komputer atau perangkat laptop tersebut mati, bahkan tidak mendapatkan listrik, CMOS tetap mendapatkan energi dari baterai CMOS. Jadi untuk baterai CMOS itu juga bekerja untuk BIOS ya. Jadi kalau misalnya baterai CMOS itu tadi mati atau tidak berfungsi baterainya atau sudah habis, maka BIOS tidak lagi bisa menyimpan tanggal, settingan, dan lain-lain. Ini yang bisa mengakibatkan suatu perangkat biasanya saat di startup selalu muncul ada perintah untuk melanjutkan klik F1 dan apa gitu untuk continue masuk ke dalam sistem Windows. Nah, jadi baterai CMOS ini juga sangat perlu untuk mengatur si BIOS ini tadi agar berjalan dengan sempurna. Jadi tidak perlu lagi penyimpanan, tidak perlu lagi setting up ulang. Nah, fungsi utamanya apa sih? Fungsi utama BIOS ini untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS, Power On Self Test. Nah, itu perintah untuk menginisialisasi ya atau mengidentifikasi deh perangkat sistem seperti CPU-nya, RAM-nya, VGA-nya, keyboard-nya, mouse, hard disk, optical drive, bahkan perangkat seperti hard disk eksternal, bahkan sampai ke flash disk atau hardware yang lainnya yang digunakan saat komputer melakukan booting atau ingin memulai booting. Nah, bentuknya saat ini dari BIOS itu udah banyak banget dikembangkan dari produsen masing-masing. Produsennya apa sih? Produsennya dari biasanya motherboard-nya. Motherboard yang untuk saat ini menampilkan tampilan BIOS yang sangat GUI atau bisa menggunakan MOS, itu biasanya ada pada Asus, pada ASRock, dan ada beberapa motherboard yang lainnya. Sedangkan untuk motherboard yang sistemnya masih menggunakan American Trend, menggunakan Phonik, itu masih menggunakan tampilan yang lama. Nah, contohnya, ini seperti ini. Ini adalah contoh dari perangkat ASRock ya, perangkat motherboard ASRock. Dia tampilannya sangat GUI. Ini bisa digunakan settingnya ini bisa menggunakan mouse, jadi tidak hanya menggunakan keyboard. Nah ini yang berbentuk
dari Asus ya. Ini produknya Asus nih. Produknya si Asus. Ini perangkat lama. Nah, ini biasanya American Trend masih seperti ini. Ini Ponic. Nah, ini bentuknya ada Ponic, ada Ponicnya. Ponic. Nah, ini tampilan dari BIOSnya si Ponic. Jadi untuk cara masuk ke BIOS itu umumnya itu ada Escape, ESC pada keyboard itu biasanya di pojok kiri atas. F1, F2, F8, F12 dan delete. Jadi bisa gunakan salah satunya untuk bisa masuk ke dalam BIOS. Terus apalagi Pak caranya? Caranya sederhana sekali. Pada saat perangkat itu tadi nyala, perangkat komputer kita tekan power ya, kita tekan power on. Waktu untuk bisa masuk ke dalam setup itu kurang lebih sekitar 1 detik. Tapi kalau dia menggunakan fastboot seperti perangkatnya si perangkatnya si Asus ataupun Lenovo, dia itu saat melakukan startup pertama kali dia langsung masuk ke sistem boot. Jadi tidak masuk ke dalam BIOS. BIOSnya yang seharusnya ada dalam waktu 1 detik itu dihilangkan. Jadi dia menggunakan sistem di BIOSnya sudah diatur untuk masuk secara fast booting. Jadi begitu di start langsung masuk ke dalam bootnya. Nah ini yang pada perangkat-perangkat seperti ini memang kita perlukan untuk pencarian di dalam Google ya. Karena beda perangkat itu bisa jadi cara loginnya itu, cara masuk ke BIOS itu tidak sama. Ada yang salah satu perangkat yang pernah saya temuin itu untuk bisa masuk ke BIOS itu ada tombol seperti tombol reset di samping port USB. Jadi saat itu diklik, ditekan menggunakan satu pinset kecil gitu, ditekan, baru dia langsung masuk ke dalam setupnya BIOS. Tapi yang umum kita gunakan itu bisa menggunakan escape. Kalau escape tidak bisa digunakan, bisa pakai F1, F1 tidak bisa digunakan F2, F8, F12 atau delete. Yang paling sering itu adalah delete. Ya kan? Setelah kita tekan, itu seharusnya dia masuk ke dalam tampilan BIOS. BIOSnya yang seperti ini. Nah, salah satunya seperti ini. Oke, tampilannya berbeda-beda, tapi fungsinya tetap sama. Selalu ada yang namanya Advanced BIOS Feature. Ya, di sini juga ada yang harusnya ada masuk di boot, ada masuk di Advanced, ada masuk di Security, dan lain-lain. Nah, ini juga di sini tetap pada intinya pada boot ini ya. Pada boot ini yang berfungsi sekali untuk bagaimana suatu sistem itu nantinya kita instalasi. Cara untuk instalasi itu ada macam-macam. Bisa menggunakan CD ya. Pada umumnya itu kita menggunakan CD yang namanya CD bootable, di mana CD tersebut berisi tentang instalasi suatu sistem operasi. Jadi dia isinya installernya si sistem operasi. Jadi nggak cuma hanya Windows, ada macam-macam sistem operasi yang ada. Seperti keluarganya dari Linux, bisa keluarganya dari Macintosh, bisa keluarga dari si Windows, semuanya berjalan di CD bootable. Nah, untuk perangkat-perangkat tertentu seperti laptop untuk saat ini itu sudah banyak tidak menggunakan drive CD ya. Jadi untuk yang menjalankan si kaset tadi, driver CD-nya tuh hampir yang perangkat baru itu sudah tidak ada. Nah, terus bagaimana cara instalasinya? Cara instalasinya yaitu menggunakan flash disk ya. Saya ada contoh di sini. Ini kita menggunakan perangkat flash disk. Tapi flash disk ini kalau kita copy paste saja file dari kaset atau CD bootable, kita copy aja ke dalam flash disk, tidak semua bisa langsung berjalan begitu saja di suatu sistem. Jadi flash disk ini yang kita kenal sebagai flash drive-nya atau sebagai memori penyimpanan, saat ini kita harus melakukan suatu perkenalan bahwa driver si flash disk ini nanti kita rubah sebagai bootable ya, sebagai dari CD bootable menjadi flash bootable atau flash disk bootable. Nah, gimana caranya? Ada beberapa macam cara sebenarnya untuk bisa merubah dari flash disk biasa menjadi flash disk bootable. Tapi kita di sini memberikan salah satu contoh itu menggunakan salah satu aplikasi yang paling sering saya gunakan. Ini kebetulan nama aplikasinya adalah Rufus ya. Ini bentuk aplikasinya. Ya, jenis aplikasi Rufus ini tidak diinstal, jadi dia berjalan secara portable. Nah, ini kebetulan saya bikinkan di depan ini shortcutnya biar lebih mudah aja untuk pembukanya. Jadi ini tampilannya seperti ini ya, tampilannya si Rufus.
Dan di sini pemilihan device. Nah, karena ini perangkat flash D-nya belum saya masukkan, dia belum ada nih. Sekarang saya coba untuk memasukkan perangkatnya dulu ya. Oke. Nah, di sini nih, ini kita udah lihat ya, untuk perangkat drivernya ini sudah terdeteksi ya device-nya ini. Nah, ini device ini menampilkan bentuk device yang baru saja kita masukkan. Jadi perhatikan dulu posisi si flash disk tadi ya, ukurannya itu berapa. Kebetulan di sini saya punya yang 16 GB, jadi dia menampilkan yang 16 GB. Kalau misalnya dia yang punya 32, mungkin munculnya di sini tetap 32, 64 ya 64, 8 ya 8. Tapi di sini saya menggunakan 16, jadi di sini harusnya tampil 16. Jadi ini udah sesuai, berada di drive F ya, berada di drive F. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita menentukan dulu file ISO-nya. Nah, karena ini perangkat yang seharusnya dari CD bootable, kita bisa ngambil filenya ini dari downloadan ya. Biasanya banyak tersedia di Google ya. Nanti untuk filenya, untuk file ini nanti akan saya coba share filenya yang saya punya ini .iso-nya. Jadi itu filenya itu bentuk file image ya, file image ya. Sebentar, coba saya cekkan dulu. Dia filenya file image gitu. Nah, ini dia filenya formatnya .iso. Nah, ini .iso. Jadi ini this image file. Jadi ini isinya di dalamnya ini adalah isi CD ya, sebenarnya isi CD yang dikompres dalam bentuk file. Nah, ini .iso. Jadi kita membutuhkan file yang .iso. Jadi kalian bisa cari di internet sendiri ya, operating system yang kalian mau yang filenya .iso. Nah, ini di sini saya memberikan contoh untuk yang membuat bootable apa ya, enaknya kita coba pakai apa ya? Bikin ini ya, bikin Windows ya, Windows 10 ini ya. Kita bikin Windows 10, jadi kita pilih nih select ya, kita select terus kemudian kita masuk ke dalam ini ya, ke dalam Windows-nya ya. Nah, ini Windows 10 .iso yang tadi kita udah persiapkan. Kita buka. Nah, kemudian di sini ada pilihan nih. Nah, ini tetap saja. Kemudian ini partisi ya. Partisi ini sebagai para installer ya, sebagai teknisi instalasi ya. Partition ini kita harus tahu dulu yang perangkat yang akan kita install nanti, yang akan kita lakukan install ulang nanti, apakah perangkat tersebut nanti harddisknya itu membaca GPT atau MBR ya. Jadi di sini ada dua pilihan, ada MBR, ada yang GPT. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya pada harddisknya. Biasanya kalau untuk perangkat harddisk jenis SSD yang paling baru saat ini itu sudah menggunakan GPT, tidak lagi menggunakan format MBR. MBR ini biasanya pada perangkat harddisk lama, pada motherboard yang sangat lama. Jadi perangkat-perangkat lama untuk instalasi biasanya itu menggunakan MBR. Tapi kalau untuk perangkat-perangkatnya yang baru itu sudah menggunakan partisi harddisknya itu sudah pakai GPT. Nah, cara ceknya gimana? Kalau untuk Windows yang masih bisa nyala, yang sebelum kita install ulang, kita bisa cek nih untuk partisinya di mana. Jadi kalian pergi ke pojok bawah kiri ya, pojok bawah kiri yang start itu, bagian lambang start menu itu, klik kanan di sana ya. Di situ ada disk management. Nah, disk management ini kita klik dulu. Kita masuk dulu ke disk management. Setelah di disk management, perangkat sistem kita berada di mana. Nah, ini kebetulan perangkat sistem saya ini kan di C ya, namanya Acer. Jadi kebetulan ada di disk 0. Nah, ini perhatikan dulu nih ya perangkatnya ini ya. Perangkat ini berada di mana? Kalau perangkat sistem kalian ada berada di C yang di sini, kalian bisa klik ini. Nah, dia akan muncul arsiran-arsiran seperti ini, menginformasikan bahwa yang kita klik yang ini itu berada di drive C. Nah, kayak gini nih, D-nya nih yang terarsir begini ya. Sekarang kita pakai yang drive C. Setelah kita tahu, perhatikan di sini dia berada di disk berapa. Nah, ini kan disk lain ya. Ini disknya. Jadi ini disknya, klik kanan di sini. Ya, bagian disk tempat si C ini tadi berada. Nah, di sini klik kanan. Kemudian pilih properties. Di properties, sekarang kalian pergi ke volume. Nah, di volume ini di partition style itu akan ditunjukkan. Di sini formatnya sebagai apa? Di sini yang kita lihat ya sebagai contoh ini
formatnya adalah GUI di partition table, jadi termasuk GPT. Nah, karena dia masuk GPT, jadi untuk partition scheme-nya harus pakai yang GPT, jangan pakai MBR, karena dia nggak mau jalan. Kalau kita pakai MBR, nanti nggak mau jalannya di mana, nanti saya singgung lagi saat proses instalasi. Oke, setelah kita menggunakan GPT, ya, baru kita lakukan di sini start. Nah, begitu di start, dia akan langsung memformat isi flash disk ini, kemudian dia akan menginjek file-filenya itu. Pertama kali dia akan buat dulu namanya bootable. Nah, untuk bootable, jadi kalau misalnya kalian menggunakan antivirus yang sistemnya langsung mendetek suatu perangkat penyimpanan, saran saya itu bagian kanan ya biasanya itu keluarganya si ini ya, yang umum kita pernah dengar itu apa ya namanya? Ya antivirus Indonesia lah, ya. Kalau antivirus yang bawaan seperti Windows Defender itu nggak masalah karena dia bukan termasuk virus. Jadi untuk Windows Defender tetap biarkan saja nyala. Kalau antivirus besar seperti Aviji dan teman-temannya dan antivirus Indonesia, saran saya sih dikeluarkan aja dulu, di exit pada saat pembuatan ini. Karena waktu pertama kali kita start ya, kita klik start ini, dia akan memformat dulu si flash disk kita. Di format dulu nih yang 16 GB kita format. Sistem Rufus ini format, kemudian dia buat bootable. Nah, pada saat pembuatan bootable si perangkat flash disk ini, ketika terbaca sama antivirus, dia langsung melakukan scanning. Jadi ada perangkat masuk, dia langsung scanning. Padahal waktu perangkat masuk tadi, perintahnya Rufus adalah untuk membuat sistem bootable. Nah, di sini biasanya sering terganggu nih, terkendala di situ. Jadi dia macet, kadang blank, kadang gagal. Jadi saran saya sih kalau punya antivirus yang besar, bisa di-exitkan dulu saat pembuatan flash disk bootable. Nah, selanjutnya setelah kita buat ini start selesai, maka flash disk sudah jadi. Ini tidak saya klik ya, tidak saya klik karena file ini sudah ada bootable-nya. Kebetulan bootable-nya si perangkat Linux, sistem operasi Linux. Jadi tidak saya lakukan instalasi. Tapi gini ya, ini untuk Windows ya. Ini hanya berlaku untuk Windows. Sedangkan untuk perangkat si Linux ya, kebanyakan Linux nih, saya ambil contoh di sini ya, Debian ya. Nah, ini perangkatnya Linux Debian. Partition scheme yang digunakan itu bukan GPT tapi ke MBR. Ya, perangkatnya Linux ini semuanya menggunakan MBR. Jadi saat kita sudah pemilihan MBR, baru kita melakukan start. Nah, pada saat start ini ada pilihan nih. Untuk pertama kali kita menggunakan rumpus, ini ada pilihan nih, suruh download require. Jadi hanya berlaku untuk Linux nih. Nah, di sini ada pilihan. Ada yang urat sebagai ISO, image mode, ada yang sebagai DD. Jadi kalau untuk operating system yang basisnya itu berjalan di Linux, seperti ini ya, seperti Debian, Kali Linux, ataupun Linux Mint, ataupun OS Indonesia ya, Blank On, itu dia berjalannya menggunakan DD image mode. Jadi tidak menggunakan ISO ya. Dia menggunakan ini, in DD image mode. Baru oke, dan dia akan melanjutkan. Nah, itu contohnya saat kita melakukan pembuatan bootable flash disk. Nah, setelah flash disk bootable tadi selesai kita buat, selanjutnya kita melakukan pemasangan pada flash disk tadi ya, yang bentuk flash disk tadi kita pasang ke perangkat yang akan mau kita install ulang. Ya, yang perangkat akan kita install ulang. Jadi, ketika flash disk itu dimasukkan ke dalam port USB, pastikan perangkat itu mati dulu. Perangkatnya mati, entah itu PC, entah itu laptop, entah itu desktop I/O, pokoknya perangkat itu harus mati. Nah, ketika perangkat itu tadi mati, setelah perangkat itu mati, baru kita siap-siap untuk melakukan startup perangkat, dan kita harus pertama kali masuk ke dalam setup BIOS. Jadi jangan sampai kita masuk ke sistem bootnya. Kalau kita masuk ke sistem bootnya, maka dia akan menjalankan Windows yang ada di hard disk tersebut ya, atau SSD tersebut, atau di perangkat penyimpanan internal tersebut. Jadi karena kita mau install ulang perangkat internal, atau kita mau install ulang si hard disk atau penyimpanan internal yang ada di dalam, kita harus masuk dulu ke dalam bootable ya. Jadi progresnya gini, logika berjalannya
kita menjalankan perangkat bootable dulu. Bootable-nya yang pertama bisa dari flash disk, bisa dari CD. Nah, umumnya kita menggunakan CD, tapi karena ini perangkat tidak ada CD, anggaplah contoh kita membeli perangkat yang hanya ada port USB, jadi kita menggunakan USB yang itu flash booting. Jadi kalau untuk kita berbicara tentang flash booting, ya kita ada contoh nih. Kita masuk nih. Nah, ini begitu sistem itu jalan, begitu komputer itu jalan, dia langsung harusnya kita masukkan dia ke dalam boot. Tujuannya apa? Untuk kita menentukan mana boot priority-nya. Ya. Jadi karena dia cuma 1 detik ya, pada saat startup itu kita bisa lihat ini. Nah, ini contoh, kita ambil contoh ya. Dia hanya 1 detik biasanya itu terdapat di awal, dan cara masuknya itu ditunjukkan. Nah, ini press F2 enter setup bla 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 ya. Kalau kita perhatikan lagi. Nah, ini ya. Jadi F2 untuk masuk ke dalam setup. Nah, ini kita restart lagi. Oke, kita F2. Nah, ini dia masuk ke dalam BIOS. Jadi setelah kita masuk ke dalam BIOS, apa yang kita lakukan? Di dalam BIOS? Yang pertama kita cek dulu security ya. Jadi untuk perangkat-perangkat baru, perangkat instalasi baru, terutama untuk GPT ya. Untuk partisinya GPT itu kan biasanya pada perangkat-perangkat baru seperti produknya Asus, seperti produk-produknya Lenovo, HP itu atau Acer yang baru, itu biasanya security-nya di bagian security atau di bagian advance itu ada pilihannya di salah satu ini ya. Salah satunya pada bagian dalam ini ya, bagian dalam ini. Dia muncul perintah atau kata-kata biasanya di bawahnya ya, secure boot. Jadi waktu dia di secure boot-nya itu aktif, maka instalasi OS itu gagal. Pada saat instalasi masuk ke dalam setup boot ini ya, ke bagian sistem ini ya, instalasi masuk ke BIOS, masuk ke dalam instalasi operasi sistem Windows, dia akan gagal karena dia masuk statusnya di sini bootnya masih di secure, masih diamankan. Jadi untuk bisa instalasi secure boot yang berada di security atau di bagian beberapa motherboard itu ada berada di ini ya, di advance ya, ada di advance, ada di security. Jadi kalian bisa cek di antara dua ini, pastikan secure bootnya itu tidak enable. Jadi pastikan secure bootnya adalah disable, mati, dalam kondisi mati. Tujuannya apa? Saat kita instalasi boot kita untuk bisa masuk ke dalam instalasi OS yang berada di flash drive itu dibaca dengan baik di dalam perangkat tersebut. Jadi secure bootnya di sini harus dimatikan dulu. Nah, kalau sudah secure bootnya kita pastikan mati, kita bisa lanjutkan nih, mana nih yang kita prioritikan. Nah, kebetulan perangkat yang di depan kalian ini adalah perangkat, misalnya ini perangkatnya perangkat tipe lama. Jadi di tipe lama ini udah nggak ada nih, nggak ada yang namanya secure boot untuk perangkat motherboard lama ini. Jadi tuh kita coba cek, nggak ada ya, nggak ada secure bootnya ya. Oke, di sini nggak ada secure boot. Nah, kemudian bagian bootnya, bagian boot ini untuk perangkat-perangkat tertentu dia ada namanya untuk tujuannya boot ini buat apa sih? Tujuannya gini, logikanya gini. Ketika perangkat itu pertama kali nyala, dia akan menjalankan dulu priority yang pertama. Nah, priority yang pertamanya di sini sebagai contoh ini sebagai removable device. Ya, jadi dia harus menjalankan removable device dulu. Kalau removable device dia coba jalankan tidak ada booting untuk masuk ke sistem, maka dilanjutkan ke priority kedua. Nah, ke priority keduanya ini kebetulan hard drive. Jadi dia akan langsung jalan ke hard drive kemudian yang keduanya. Nah, setelah hard drive ini deteksi tidak ada bootingnya, tidak ada booting masuk ke dalam sistem operasi, dia selanjutnya lanjut berjalan lagi ke CD-ROM drive-nya. Nah, ini di sini seperti contohnya ini ya, CD-ROM drive. Ketika tidak ada di CD-ROM drive, maka dilanjutkan lagi ke network boot from Intel bla bla bla. Nah, jadi ini ada contoh di sini di yang saya contohkan ya, di virtual ini ada 4 boot.
Jadi untuk realitinya itu banyak macam-macam. Ada beberapa yang menggunakan BIOS dia hanya satu, hanya ada satu biji, hanya ininya bagian ini itu hanya ada satu. Tulisannya di sini itu boot priority. Jadi intinya pada boot priority ini dia tampilnya satu tapi bisa diklik. Jadi begitu diklik dia ada pilihan. Ada pilihan perangkat-perangkatnya apa? Mau hard drive kah, mau CD-ROM kah, mau removable device kah, atau apapun itu, dia beradanya di situ. Tapi ini ya, sebagai contoh di sini ya, di depan kalian ini, di layar kalian ini, di sini ada removable ya, removable device, ada removable device ini apa? Contohnya seperti flash disk, hard disk, ya, perangkat penyimpanan luar, bukan perangkat penyimpanan internal. Jadi dia dari luar. Nah ini ada drive, ini perangkat penyimpanan yang ada di internalnya. Nah, di sini kan karena ini tadi ini ya menggunakan virtual ya. Di sini saya memasukkan untuk perangkatnya CD ya. CD-nya ini saya injek. Saya ibarat nih seakan-akan si CD ya, si CD ini saya kasih file ISO-nya ini. Nah, jadi nih ceritanya si CD ini kita masukkan. Ini kan file ISO ya. File bentuk CD ya, yang seharusnya dalam bentuk CD kita kompres dalam bentuk file. Jadi ini kita bacakan sebagai CD. Nah, ini CD masuk nih. CD masuk sebagai CD DVD SATA. Jadi secara virtual kita seakan-akan memasukkan perangkat CD ke dalam virtual machine ini. Nah, realitinya bisa menggunakan yang perangkat baru tadi menggunakan flash drive atau menggunakan flash disk sebagai flash disk bootable. Nah, ini kita contohnya ini pakai CD ya. Nah, kalau dia pakai CD, ya kan harusnya jalan di sini nih. Jadi pertama kali dia harus jalankan CD-ROM-nya. Kalau kalian membuat menggunakan removable device atau menggunakan flash drive, itu masuk menggunakan removable device terlebih dahulu. Tapi ini di sini saya menggunakan CD, jadi seharusnya CD ini yang naik duluan, ya. Oke, bagian CD ini ya. Nah, cara untuk naikkan turunkan gimana? Di sini nih ada perintah nih. Nah, di bawahnya ini ada nih change value pakai min dan plus. Jadi pakai tombol min dan plus. Nah, ini naik nih ke atas. Sudah naik bagian CD-ROM-nya untuk sebagai boot priority pertama. Baru kita save change dan exit. Oke, saya ingatkan lagi ya, bagian bootable ini tidak semuanya itu seperti ini tampilannya. Jadi bisa jadi untuk perangkat-perangkat baru itu tidak menggunakan tampilan seperti ini. Tidak menuliskan perangkatnya seperti removable device, hard drive, itu enggak. Dia lebih menuliskan tentang nama perangkatnya. Misalnya nih, perangkatnya ini mereknya ini kayak ini, misalnya dari Adata. Adata di sini dia muncul di sini. Adata flash apa gitu, atau misalnya dari perangkatnya Lexar dan nunjukkan Lexar bla bla bla. Nah, hard drive-nya biasanya nih hard disk-nya, misalnya hard disk-nya dari Toshiba, kamu munculnya di sini tulisannya Toshiba bla 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 bla, itu isinya hard disk. Jadi dia tidak menunjukkan nama removable, tidak menunjukkan nama hard disk, tapi dia menunjukkan nama perangkatnya, nama si perangkat tadi, misalnya tadi ya Toshiba di sini tertulisnya. Terus removable device-nya atau flash disk-nya namanya Adata, mau namanya SanDisk, mau namanya Lexar dan lain-lain. Ya, jadi jangan berpatokan pada bootable ini, tapi berpatokan pada bootable yang kalian buat itu di mana. Kalau di dalam CD ya CD yang kita jalankan. Kalau di dalam flash disk kita sudah copy ke flash disk bootable-nya, ya kita jalankan si flash disk-nya di sini. Nah, ini kan contoh tadi virtual tadi menggunakan DVD ya. Nah, jadi kita seakan-akan sudah menjadikan dia ini sebagai yang pertama, CD-ROM sebagai yang pertama, kemudian kita pilih save and exit ya. Jadi di sini tuh umumnya itu jalan bisa menggunakan ini F10 save and exit. Kalau enggak, kalian bisa pergi ke exit ini, bagian exit. Nah, exit, save change, enter, yes.
Oke, kita masuk ke dalam bootable ya. Ini bootable yang sudah kita buat di dalam flash disk ya. Nah, karena di sini saya memberikan contoh melalui CD ya, masih dia menjalankan CD-nya. Ini tidak menjalankan perangkat internal si hard disk tadi. Jadi kita harus masuk dulu ke bootable-nya. Setelah kita masuk ke dalam bootable, di sini, nah ini bentuk tampilan dari instalasi operating system, contohnya operating system si Windows. Oke, setelah kita masuk ke sini, kita lakukan next. Next, install. Pada Windows ya, pada Windows yang original, ya pertama kali kita akan diminta ini activation Windows. Nah, perangkat activation Windows ini, nah kode perangkat ini biasanya ada pada tempat kaset yang sudah disediakan, atau bisa dengan kode produk yang ada pada perusahaan yang sudah membeli aktivasi Windows ya. Tapi karena kita ini hanya sebagai contoh, kita menggunakan ini I don't have product key. Jadi kita coba trialnya aja. Kita coba trialnya aja apakah ini operasi sistem yang kita download ini bisa diinstal atau tidak. Nah, jadi kita pakai yang ini. Saya tidak punya kode produk. Jadi kalau untuk instalasi yang berbau cracking atau yang jebolan, yang full, kalian bisa cari sendiri referensinya di internet. Cuma di sini saya menggunakan contoh yang operasi sistem original bawaan dari si Windows. Nah, kemudian di sini ada arsitektur ya. Arsitektur di sini ada x64. Jadi dia berjalan di 64 bit. Ya. Jadi di sini ada pilihan kalau misalnya kalian mendownload operasi sistem itu ada yang x64, ada yang 86. Itu artinya ini, x64 itu berjalan di 64 bit. Sedangkan yang x86 itu berjalan di 32 bit. Jadi 86 sama 32 itu sama. Jadi kayak misalnya cari aplikasi yang x86 ya berarti dia bisa berjalan di bisa berjalan di 32 bit. Sedangkan x64 itu ya x64. Jadi gini. Kelebihannya apa? Kelebihannya untuk x64 itu adalah bit yang baru ya untuk operating system yang menggunakan bit yang baru. Biasanya prosesor baru itu sudah menjalankan di x64. Nah, kemudian kelebihannya apa? Pada saat menjalankan memori RAM x64 ini tidak ada batasnya, jadi mau diinput sampai sebanyak 16 GB bahkan lebih, itu selagi slotnya masih ada ya, itu akan dibaca semua di dalam x64. Sedangkan untuk yang 32 bit, itu rasanya hanya berjalan sampai 2 GB atau 4 GB gitu. Rasanya sih 2 GB, dia 2 GB aja. Lebih dari itu, RAM tidak akan dibaca. Jadi unusable-nya banyak banget. Nah itu kalau untuk kita yang menggunakan aplikasi-aplikasi berat, itu sangat disayangkan sekali untuk jalan 32 bit untuk operasi sistemnya. Karena apa? Karena bagian RAM-nya tidak berjalan secara maksimum. Kalian beli RAM nih banyak-banyak nih, ada 8 GB. Kalian beli 8 GB itu 2 slot, harusnya 16 GB berjalan. Tapi karena itu cuma 32 bit operasi sistemnya, maka sistem yang membacanya hanya sebesar 2 GB. Terus sisanya kemana? Misalnya ada 16 nih, 2 GB yang kebaca, 14 GB kemana? 14 GB tidak digunakan. Jadi sayang sekali kan, makanya menggunakan 64 bit. Toh juga aplikasi-aplikasi di 32 bit bisa berjalan di sistem operasi yang 64 bit. Tapi tidak bisa berjalan gini. Kalau dibalik, nah kalau arsitekturnya dibalik, operating sistemnya 32 bit, kita menginstal aplikasi yang hanya bisa berjalan di 64 bit itu tidak bisa berjalan di operasi sistem yang 32 bit. Tapi kalau operating sistemnya ini berada di 64 bit, kalian bisa menginstal aplikasi yang 32 bit ataupun yang 64 bit. Itu kelebihannya. Jadi 64 ini bisa kompatibel dengan 32, tapi yang 32 tidak bisa kompatibel dengan yang 64. Nah, setelah arsitektur ini udah kita tahu nih, karena saya ngambil satu contoh aja ya. Arsitektur yang saya punya ini yang 64 bit. Saya pilih yang Windows 10 Pro, ya kalian boleh nih milih-milih. Jadi untuk perbedaan antara home end, home single language, education bla bla bla, produknya dari Windows ini ada banyak. Kalian bisa cari lagi nanti di kesempatan yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan lagi ya tentang apa itu yang home, apa itu yang education, buat apa itu yang pro ya. Untuk sementara ini kita untuk melakukan instalasi kita coba aja pakai yang Windows 10 Pro yang arsitekturnya di 64 bit. Nah, setelah berjalan nih deskripsinya ada nih di sini dikerangkan nih Windows 10 Pro.
Nah, kita pilih next. Jadi di perangkat real pun sama. Nah, kita ambil contoh untuk perangkat yang real ya, hampir real. Nah, ini kita ambil contoh di sini hampir real. Oke, setelah ini di bagian ini di accept ya. Saya setuju ini. Oke. Untuk tampilan yang ini, nah ini bagian Windows Setup. Di sini ada dua pilihan. Ketika kalian setelah melakukan ini ya, setelah melakukan centang dan next ya, ada dua pilihan. Yang pertama upgrade, yang kedua custom. Mana nih yang lebih baik digunakan? Kalau kalian melakukan upgrade ya, kalian melakukan upgrade Windows, maka operasi sistemnya akan di-upgrade. Jadi dari misalnya operasi sistem yang 10 versi lama, ini ada kalian sudah punya nih instalasi untuk Windows 10 versi baru. Kalian melakukan upgrade. Nah, kalian pilih ini misalnya, kalian pilih ini, maka aplikasi-aplikasi data sistem yang berada di drive C atau penyimpanan sistem C itu tidak akan dihapus. Settingannya, aplikasinya itu tidak akan dihapus. Jadi semua file yang ada di dalam tetap bertahan, hanya operasi sistem yang ditingkatkan. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini, seperti kalau Windows itu memiliki crash, atau memiliki masalah, atau memiliki bug. Jadi, bug itu pun tidak diperbaiki, tetap dibawa juga ke dalam instalasi yang sudah terlanjur kita install upgrade. Terus kayak virus juga gitu, virus tidak akan terhapus di dalam upgrade. Jadi, virus-virusnya, masalah-masalah bugnya tetap diangkat. Jadi, hanya sistem operasi yang diupdate menjadi sistem operasi yang lebih baru. Cuma masalah-masalah lain yang terjadi pada aplikasi seperti nge-lag, virus atau bug itu tetap ikut. Jadi rasanya menurut saya sih ya, menurut hemat saya ya, ini cukup rugi kalau kita menggunakan upgrade. Karena biasanya orang mau install ulang itu biasanya itu banyak sistem operasinya sudah banyak bermasalah seperti kena virus atau sistemnya udah sangat lambat. Bahkan ada crash di beberapa sistem 32. Nah, jadi kalau kita melakukan ini sayang aja gitu. Nah, jadi tetap virus itu tetap ikut. Jadi kita gunakan advance. Kalau kita gunakan advance itu full kita bersihkan. Semua kita bersihkan. Jadi ingat ya, yang dibersihkan itu drive C-nya aja, bukan drive D. Ya, drive D itu sebagai penyimpanan. Jadi drive C, sistem operasi sistem C itu yang akan kita hapus. Kalau di gambar depan ini, di gambar yang kalian lihat ini adalah bentuk dari hard disk kalau pertama kali baru dibeli. Tidak ada sistem drive-nya di dalamnya. Jadi kalau masih nol plundul gini, yang nggak ada isinya ini, ya unallocated, ini kan unallocated space. Jadi ini belum ada dibikin drive apapun. Jadi kalau untuk pertama kali kita bikin new, kita bikin dulu kalau misalnya ini perangkat baru ya. Jadi konteksnya ini kalau kita beli hard disk baru ya, kita beli hard disk baru ini. Ini saya kasih contoh untuk pembuatan drive C dan drive D. Nah, kita buat dulu nih si drive C-nya. Drive C-nya biasanya untuk sistem operasi Windows ya, itu cukup jalan di 200 GB. Jadi kalau 200 GB aja udah cukup. Umumnya 200 GB itu udah cukup untuk menginstal aplikasi, driver, dan lain-lain. Dan sistem operasi itu bisa jalan di 200 GB. Dan untuk penyimpanannya itu tetap di D. Jadi kalau misalnya kalian punya 500 GB, 200 kita pakai untuk sistem C, masih ada 300 yang kita akan pakai buat sistem D sebagai penyimpanan. Nah, di sini kalian, saya berikan contoh di sini free space-nya kan 60 GB nih. Ya. Jadi seakan-akan saya beli ini perangkat hard disk yang hanya 60 GB. Kasihan ya, 60 GB. Ya, sebagai contoh aja, 60 GB. Dan 60 GB ini kita pakai di sini anggaplah berapa ya? 20. Nah, ini mewakili nih. Mewakili 20 GB. Nah, ini seharusnya misalnya 200 GB. 200 GB ini di sistem C. Nah, nanti dipinta nih to ensure that all was done bla 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 bla. To all Windows feature work correctly. Jadi kita pilih OK. Nah, kita punya nih sudah ada yang namanya sistem reserved ya, ini dibiarkan aja. Partition 2. Nah, ini tempat sistem C yang kita buat.
Loh, kenapa 19 aja, Pak? Kenapa 19 aja, Bu? Kenapa 19 aja? Karena apa? Karena 20 GB tidak pernah dibentuk dalam bentuk 20 GB full. Jadi ada space bagian itu yang tidak akan digunakan sebagai ini, sebagai kalau kalau kita bilang itu sebagai data log sih ya, sebagai data log yang nanti kapasitinya nanti akan berkurang ke sana. Ya kayak kalian beli yang flash disk 16 GB, itu nggak murni 16 GB, masih ada space kosong beberapa GB sebagai penyimpanan data lognya. Kemudian ini, nah ada lagi nih, ini tadi kita udah buat nih ya, kembali lagi ya, kita udah buat nih 20 GB sebagai drive C. Kita asumsikan 20 GB ini mewakili 200 GB. Terus masih ada lagi nih 40,5. 40,5 ini apa? Yaitu asumsinya 400 GB nih. Nah, 405 GB. 405 GB. Sekarang kita buat drive-nya. Kalau kita nggak buat drive-nya, ini unallocated, ini nggak akan muncul drive D di dalam instalasi nanti. Jadi kita buat dulu partisinya. Nah, kita new. Sisanya kita habiskan aja. Oke, nah sekarang sudah tidak ada lagi unallocated. Artinya semua drive itu sudah digunakan dalam bentuk drive. Dalam bentuk partisi. Nah, ini partisi C, ini partisi D. Directory C, directory D. Jadi kalau kalian mau bikin directory yang banyak, kalian bisa contoh ya, nih misalnya pengen bikin D dan E. D dan E ini bisa nih unallocated ini kita tambahkan. Kita anggaplah kita bagi dua ya. Kita ambil lagi 21 deh. Nah, 21 kita buat si drive D. Nah, masih ada nih. Nah, ini kita buat lagi untuk drive apa? Drive E. Kita habiskan lagi di drive E. Ini kalau kalian pengen bikin partisi C, D, dan E. Nah, kalau lebih dari ini boleh, terserah kalian kebutuhan kalian seperti apa untuk penyimpanannya. Pada intinya, sistem C ini wajib untuk instalasi sistem operasi. Jadi paling tidak realnya paling tidak itu 200 GB untuk sistem C. Karena apa? Yang diinstal itu mulai dari OS, driver, aplikasi. Nah, setelah kita pilih sistem C, baru kita lakukan next. Ya, nah ini kan tombol next nih bisa nih, mau kita klik nih bisa. Terus pada posisi yang di sini tidak ada pemberitahuan. Jadi, kembali lagi ke awal. Pada saat kita membuat bootable flash ya, flash bootable tadi, ada pilihan GPT dan MBR. Itu berpengaruhnya di mana? Di sini. Nah, salah satunya di sini. Kalau kalian menggunakan partisi pada saat pembuatan partisi scam-nya itu menggunakan yang berbeda dengan driver yang asli, driver ini bukan driver sih, berbeda dengan hard disk internal yang akan kita install OS-nya, pada bagian ini, pada form yang ini, itu masalah itu muncul. Nah, anggaplah kita tadi udah buat GPT, jadi kalau udah ada GPT, terus ini sistem hard disk-nya ini, partition scam-nya juga dia dari awal GPT, ya aman aja begini, tinggal di next bisa. Tapi kalau misalnya nih kita bikin partition scam-nya itu GPT, ternyata hard disk-nya itu menggunakan partition MBR. Biasanya seperti ini. Nah, ada muncul begini nih. Ini contoh ya, bukan ini ya. Tapi dia waktu kita pilih sistem C, dia muncul begini. Windows cannot be installed on drive partition bla bla bla. Nah, kalau kita show detail, dia munculnya di situ Pak, masalah tentang partisi yang berbeda. Nah, kalau ini karena ukurannya terlalu kecil, 500 MB memang nggak bisa. Cuma saya ngasih tahu, kalau misalnya di C, kalau kalian beda partisi, maka akan muncul seperti ini perintahnya. Dan next ini tidak bisa diklik. Ini tidak muncul tombol next-nya. Begitu. Jadi, partisinya disesuaikan untuk bootable-nya. Setelah sesuai baru bisa dilakukan seperti ini. Nah, kalau beli hard disk baru, asumsi pembelian hard disk baru. Terus gimana Pak kalau misalnya kita menggunakan perangkat lama, hard disk lama, atau kita install ulang? Bahasanya kita melakukan install ulang pada sistem C yang sudah ada Windows-nya. Nah, kalau sudah ada Windows-nya, kita cari dulu mana partisi C-nya. Jadi hati-hati dalam pemilihannya. Biasanya terjadi pada para teknisi, mereka melakukan format. Nah, ini semua di-delete nih, di-delete. Wah, hilang semua data orangnya. Akhirnya si pelanggan pun, si klien pun akan kehilangan data D-nya. Mana data itu juga sangat penting bagi si klien ataupun kita sebagai pengguna.
ini kalau kita instalasi sendiri ya, kalau kita instalasi perangkat kita sendiri, kita akan sangat dirugikan karena data D akan hilang. Jadi perhatikan di sini dalam pemilihan partisi, pastikan mana partisi sistem. Nah, kalau misal kita udah tahu nih partisi ini ya, ini tidak muncul nama ya di belakang ya, kembali lagi nih ya. Di belakang tidak muncul nama, biasanya pada saat contoh, misalnya ini. Nah, kayak gini. Ini ada namanya Acer, ada namanya data. Biasanya kalau untuk perangkat-perangkat yang masih baru instalasi, contohnya yang seperti ini, nah ini tidak ada namanya. Dia itu munculnya pada bagian ini ya. Dia tertulisnya local disk C, local disk D. Nah, misal nih contohnya seperti ini nih tulisannya nih. Local disk. Nah, dia begini nih, local disk C. Kalau dia tulisannya masih local disk, pada bagian ini itu tidak ada namanya. Kosong begini. Kita akan kesulitan pencarian. Nah, untuk yang ini kan ada namanya nih, data. Nah, pada bagian ini ada namanya data. Otomatis pada saat kita instalasi di sini, misalnya ini D-nya nih, partition 3 nih D. Partition 3D di sini ada tulisannya data. Nah, triknya begini. Triknya sebelum kalian melakukan install ulang, ya, sebelum kalian melakukan install ulang suatu perangkat, kalau Windows-nya masih bisa nyala, nah kalian cari dulu nih, yang mana, entah di sini, ternyata di sini nih bagian sistem instalasi. Kalian lakukan backup dokumen dan lain-lain, kalian backup dulu ke data D, kemudian yang ini kalian rename. Nah, klik kanan, rename, misalnya mau rename install. Nah, kasih nama install. Kalau kalian kasih nama install, maka nanti pada saat di tampilan yang ini, pada waktu Windows Setup yang bagian ini, di sini muncul namanya sistem C-nya install, sesuai dengan yang kita rename tadi ya. Jadi kalian boleh rubah apa aja untuk menandai di sini sebagai sistem C. Nanti setelah sistem kita format nih, ini kita udah tahu nih, ternyata ini nih, misalnya nih, kita udah tahu nih bahwa ini yang tempat sistem C. Baru kita format. Setelah kita format, dia jadinya blank begini lagi. Nah, dia akhirnya sama gini. Karena apa? Karena nanti dia terbacanya sebagai local disk C. Nah, itu nggak masalah karena sudah kita format. Tapi kalau kita dalam pemilihan ini kita masih belum tahu mana data D, mana data C, saran saya itu adalah di rename dulu datanya. Ya, pada saat ini nyala ya, masih bisa nyala, kita rename dulu nih. Nah, kita rename gini. Nah, terserah deh kalian mau kasih rename seperti apa, terserah. Yang penting ada datanya, ada indikatornya bahwa ini yang akan kita format. Nah, kalau sudah kita tahu yang mana kita format, kita pilih, baru kita format, baru kita next. Ya, setelah diproses ini adalah proses yang si bootable atau si flash disk atau si kaset bootable itu melakukan instalasi operasi sistem ke dalam perangkat hard disk internal. Jadi yang melakukan pengopian data, instalasi, itu di sini sampai mesin itu memerintah atau perangkatnya atau laptopnya atau komputernya memerintahkan untuk melakukan restart. Setelah restart dia harus masuk ke dalam si Windows, masuk ke dalam si hard drive. Jadi pada saat bootable ya, pada saat BIOS tadi, pada bagian boot untuk di BIOS masih ada nggak ya? Oke. Nggak ada. Jadi pada bagian bootnya di BIOS tadi yang di awal pada BIOS itu kan first boot priority ya. Boot priority tadi itu yang pertama adalah CD, kalau punya saya CD. Kalau misalnya kalian menggunakan flash drive atau flash disk bootable itu menggunakan flash disk atau removable disk, yang bootable pertama kan tadi priority-nya removable device atau perangkat flash disk. Pada bootable itu kita harus rubah. Untuk yang pertama kali harusnya berjalan si hard disk karena hard disk sudah diinstal. Jadi bootable tadi kita jalankan untuk melakukan instalasi ke hard disk.
instalasi OS ke dalam hard disk. Setelah proses ini selesai, ini si hard disk akhirnya punya Windows, sudah punya operasi sistem. Jadi kita tinggal mengkonfigurasi si Windows tadi. Makanya setelah ini selesai dia melakukan restart. Kalau untuk flash disk itu bisa langsung dicabut pada saat restart. Dan kalau itu dicabut, kembali tadi peraturannya, boot priority pertama apa yang dibacanya adalah flash disk. Kalau tidak ada flash disk apapun yang dibaca, maka dia akan lanjut ke perintah kedua. Bootable-nya apa yang kedua? Boot yang berjalan seharusnya si hard disk. Nah, perangkat kedua hard disk. Maka ketika partition pertama itu dibaca tidak ada flash disk yang terdetek, maka dia akan menjalankan hard disk. Jadi kalian gini, pada waktu saat ini selesai, kalian bisa langsung cabut flash disknya, biarkan dia masuk ke dalam Windows, ke dalam perangkat yang ada di dalam, internal di dalam yang sudah kita install ulang, yang sudah kita lakukan instalasi ini, injek instalasi. Ya, jadi pastikan ini selesai dan dia restart, baru kalian cabut. Kalau kalian takut untuk mengalami proses untuk masuk ke bootable ini lagi, bootable install ulang operasi sistem. Jadi bagian BIOS pertama kali waktu dia restart, saran saya kita waktu dia restart sebisa mungkin kita melakukan setup di BIOS. Jadi kita masuk lagi ke BIOS tadi, rubah aja partitionnya dari hard disk itu, misalnya di partition 2, kita naikkan lagi ke partition 1 sebagai hard disk. Jadi pertama kali sistem itu nyala harus masuk ke dalam hard disk. Gitu. Jadi semasa install ulang ini, kecepatan install ulang ini ya, kecepatan instalasi Windows ini beragam. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan ada yang sempat teknisi itu sampai mereka meninggalkan ini dulu nih, pada saat sudah proses ini mereka tinggalkan dulu, mereka biasanya istirahat, kadang makan, kadang minum, karena kecepatan ini berbeda-beda ya. Kalau perangkatnya misalnya kecepatannya itu pada hard disk yang tipe lama dan RAM-nya itu hanya 1 GB, kecil banget RAM-nya, terus instalasinya begini lama banget, itu kadang sebagian teknisi itu akan pergi keluar, aku mau jalan dulu, terus pulang-pulang udah bawa istri kayaknya, saking lamanya. Mulai dia dari bujang dia install ulang, terus balik-balik udah ada istrinya, sudah ternyata finishing up, masih proses lagi finishing up, dia jalan lagi pulang udah bawa cucu, nah repot kan. Jadi pada masa ini ya, masa install ulang ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama, disarankan para teknisi untuk beristirahat dulu, nyantai-nyantai dulu, nggak usah terlalu tegang lah, karena ini semua berjalannya otomatis sampai dia melakukan restart. Oke, setelah selesai melakukan instalasi ya, mulai dari getting file ready for installation, kemudian dia melakukan installing feature. Nah, saat ini kita masuk ke dalam tahapan untuk installing update. Ya, biasanya untuk bagian ini, bagian installing feature, installing update, dan finishing up ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama, karena biasanya paling lama itu pada di getting file ready for installation. Nah, di sini nih, pada saat restarting kita bisa cabut nih. Nah, kalau contoh di sini kan kita pakai flash disk ya. Pakai DVD ya. Jadi DVD-nya kita disconnect aja. Nah, kita ibaratkan realnya kita cabut nih si CD nih. Nah, kita mulai masuk konfigurasi si Windows tadi ya. Windows-nya mulai kita konfigurasi ya. Sama seperti HP, kalau kita baru pertama kali beli HP ya, beli pertama kali perangkat Android maupun iPhone, yang pertama kali kita nyalakan, dia akan minta pertama pengaturan dari bahasa.
kemudian regionnya, kemudian jamnya. Jadi sama di Windows pun juga seperti itu. Setelah operating system berhasil diinstal, pada saat Windows pertama kali dinyalakan, dia akan minta pengaturan-pengaturan seperti itu, konfigurasinya seperti itu, yang harus kita bantu untuk melakukan startup pertama. Nah, setelah kita banyak menunggu ya, menunggu tentang ini proses masuk ke sini ya. Pertama kali kita diminta nih untuk konfigurasi region. Region kita ini benar nggak di sini? Nah, ini kan regionnya United States ya. Kalau kita berbicara region, ini kan di wilayah ya. Kalau wilayahnya kita pilih aja nih untuk kita realnya. Nah, kebetulan saya orang Indonesia, jadi kita pilih yang Indonesia, berarti kita pilih yang India. Bukan, Indonesia ya. Ada Indonesianya soalnya. Nah, setelah kita pilih yang Indonesia, regionnya ya, pastikan di region ya. Regionnya itu di Indonesia. Yes? Regionnya sudah kita pilih region dari Indonesia. Nah, kemudian ini bagian ini ya. Bagian ini diperhatikan nih. Is this the right keyboard layout? Nah, ini untuk keyboardnya ini tetap menggunakan US. Jadi tidak dirubah sama sekali. Yes. Yes. Yes ya. Terus untuk second keyboard di layout kita nggak perlu ya. Jadi kita skip aja. Network ya, dia mulai mencoba menghubungkan ke network. Kebetulan di sini untuk networknya tidak kita setup. Kalau realnya kalian bisa koneksikan ke internet, tapi enggak juga nggak apa-apa sih ya, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang perlu dikoneksikan ke internet ya juga nggak apa-apa, silakan dikoneksikan ke internet. Oke, di sini ada informasi nih, get the last from Windows. Jadi dia menginformasikan kalau dia ingin download dan install Windows baru. Jadi kita nggak usah, karena ini membutuhkan jaringan ya. Jadi kita nggak usah untuk melakukan ini, kita skip aja. Skip. Oke, kalian bisa pilih ini ya sebagai personal use, pemakaian pribadi atau pemakaian organisasi. Nah, kalau kita kan nggak perlu untuk organisasi ya, karena kita cukup untuk personal aja, untuk diri sendiri. Jadi pilih yang ini, personal. Next. Pada bagian akun ini, kalau kalian punya email
basisnya di Microsoft, biasanya kayak emailnya itu @hotmail. Ya, kalau yang seperti itu kalian bisa langsung login di sini. Nah, ini adalah email, phone, atau Skype. Ini bisa login di sini. Tapi ini dibutuhkan akses jaringan internet. Nah, kalau kalian tidak punya jaringan internet, kalian bisa pilih offline. Ya, kalian bikin bikin nama perangkatnya aja. Jadi nggak perlu pakai email password yang terhubung dengan Microsoft, tapi kalian bisa pakai ini offline akun. Kalian bikin aja namanya sendiri. Nah, ini example kita kasih nama di sini Rizky 04. Ya. Misal nih kita kasih nama Rizky 04, kemudian kita next. Oke, password nggak usah ya, jadi kita langsung masuk aja Windows-nya, nggak pakai password. Soalnya kalau kita password kita set, dia nanti ada pertanyaan lainnya tuh, pertanyaan tentang question 1, question 2, siapa nama anjing Anda, siapa nama apa nama sekolah pertama Anda. Ini pertanyaan nih, do more across device with activity history? Yes. Oke, pada bagian ini choose privacy setting ya. Choose privacy setting untuk perangkat ya yang support dengan Windows 10, artinya tidak ada masalah pada RAM-nya, tidak ada masalah pada prosesornya. Jadi dia bagian ini nggak usah diutak-atik, biar aja tetap bias semua. Tapi kalau untuk perangkat-perangkat yang berat kayak misal RAM itu cuma diberi 2 GB atau 4 GB saja, 4 GB ke bawah ya. 4 GB ke bawah kayak misalnya 2 GB atau 3 GB, saran sih untuk bagian di sini saran saya boleh dimatikan. Ya, boleh dimatikan. Tapi kalau untuk yang full persistent di Windows ini harusnya tetap nyala. Oke, kemudian kita pilih yang accept, setujui. Nah, di bagian sini kita dibikin lagi nih, disuruh menunggu lagi nih. Momennya di sini menunggu lagi. Nah, dia perkenalan hai dan bla bla bla. Nah, kita tunggu di sini sampai perangkat siap menyala. Ya, di sini dikasih informasi ya untuk kata-kata di bawah ya, don't turn off your PC. Jadi ini sangat sangat riskan sekali kalau kita sampai listrik kita cabut atau terminal listrik itu tergoyang akhirnya putus listrik untuk perangkat PC ya, itu kan langsung mati ya. Kalau untuk laptop itu jangan sampai dimatikan paksa. Karena apa? Pada bagian ini sistem itu sedang melakukan konfigurasi secara otomatis. Jadi ketika dia melakukan konfigurasi dan listrik itu tiba-tiba terputus atau di restart paksa, maka akan muncul bug yang sangat banyak nantinya. Bisa jadi konfigurasi yang belum selesai atau konfigurasi yang error, kemudian nanti muncul bisa sampai ke blue screen. Nah, setelah blue screen ini yang obat terakhir dari blue screen adalah menginstal ulang. Jadi kita kembali lagi ke awal lagi. Nah, untuk menghindari kerepotan itu, jadi saran saya kalau ada perintah di sini don't turn off your PC, jangan dimatiin deh. Biarkan aja di sini dan kita nikmati aja prosesnya yang begitu lama. Jadi sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Cuma ya cukup memakan waktu.
Nah, biasanya kalau sudah tulisan Windows stay up to date to help protect you in an online world, ini nggak lama nih. Satu ini harusnya udah masuk ke dalam sistem Windows-nya nih. Tampilan Windows-nya ya, maksud saya. Pada tampilan Windows seharusnya. Oh, masih ada lagi satu kata. Making sure everything is ready to go. Nah. Oke, Windows sudah berhasil kita install di perangkat ya. Jadi sampai di sini Windows sudah terinstall dengan baik. Ya, informasi ini masalah networknya aja ya. Kemudian ini bagian-bagian start ya. Coba kita cek. Kita cek dari Windows yang baru saja kita install nih ya. Sistemnya udah jalan nggak nih? Sistemnya di sini udah dikasih informasi nih. Nah, ini sistemnya sudah ada di 64 bit operating system dengan basic prosesornya di 64 bit juga. Udah selesai nih. Nah, sampai sini udah selesai nih. Sudah siap. Selanjutnya kita melakukan install driver. Nah, jadi untuk contoh ini hanya sekedar untuk contoh ya. Kalau untuk contoh di sini tuh ini karena menggunakan virtual machine ya, jadi kita nggak perlu install driver lagi di sini, karena intinya install driver itu kurang lebih sama ya caranya seperti install aplikasi. Next, selesai. Untuk Windows-nya ini pastikan di sini nih dulu untuk instalasi selesai. OS-nya sudah selesai, sudah nggak ada masalah, nggak ada bug, jadi dipersilahkan untuk menginstal driver. Setelah install driver, kita install lagi aplikasi ya kayak Office, kayak Adobe Photoshop, PDF, itu semua harus diinstal. Nah, ini ya, karena tadi kita pakai yang trial ya, jadi Windows di sini tuh statusnya Windows is not activated. Ya, jadi Windows ini nggak connect. Oke. Nah, kalau ada ini udah ada activation-nya, dia harusnya udah nyala. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang instalasi operating system Windows 10 ya. Salah satunya contohnya di Windows 10. Di video selanjutnya nanti akan saya coba terangkan lagi tentang instalasi operating system Linux ya. Jadi untuk Windows, hampir semua Windows itu sama caranya, langkah-langkahnya sama dari yang pertama sampai akhir ke Windows ini muncul, hampir sama semuanya. Hanya ada perbedaan sedikit-sedikit aja. Intinya pada sebelum instalasi, untuk pemilihan drive ya, drive system. Nah, ini kan tadi drive ya, tadi kita udah buat ya. Tadi ada C, D, E yang kita persiapkan ya. Sekarang kita coba lihat. Apakah sudah ada C, D, E? Nah, kita buat tadi. Nah, ini dia. Ini drive C-nya tadi yang kita buat. Nah, ini drive D. Kemudian drive E. Nah, ini kan kenapa tidak ada garis seperti ini? Karena belum diformat. Kan tadi kita sebelum instalasi yang kita format file C-nya aja. Jadi D sama E cuma kita buat tapi tidak kita format. Nah, terus gimana caranya? Klik aja 2 kali. Ya, format. Ya, start.
Oke. Nah, selesai. Udah deh, data D-nya udah bisa dipakai nih buat penyimpanan. Nah, gitu juga lanjutannya di data E. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.